Wa sunanuha utawi pira-pira sunahnya salat. Ai sholati tegese salat. Wa sunanuha utawi pira-pira sunahnya salat. Ai sholati tegese salat qabla dukhuli ing dalam sakdurunge mancing. Ing dalam sebelum masuk fiha ing dalam salat syai'ani iku ana loro. Syai'ani iku ana loro. Al-azan yang pertama azan. Al-azanu yang pertama azan. Wa utawi adzan luwatan ing dalam secara bahasa. Apa bahasa? Etimologi. Amil nggak pernah dengar apa etimologinya. Pernah dengar Tamil? Di kelas? Baby nggak dengar ini. Apa? Etimologi secara tahu secara bahasa bagus. Aulia apa etimologi secara bahasa. Madrasah bahasa. Wa utawi definisi adzan luwatan ing dalam bahasa al-i'lam iku memberitahu atau mengumumkan, pengumuman. Wa syar'an lan ing dalam secara syarak garis miring apa? Terminologi. Wa syar'an lan ing dalam syarak garis miring secara terminologi iku zikrun. Zikrun iku zikir makhsusun yang ditentukan lil i'lam untuk memberitahu. Zikrun iku zikir makhsusun yang ditentukan lil i'lam untuk memberitahu. Memberitahu apa? Bidukhuli waqti sholatin. Kalawan masuknya waktu sholat. Kalawan masuknya waktu sholat mafrudatin yang difardokan. Yang difardokan opo sholat. Mafrudatin yang difardokan opo sholat. Wa alfaduhu utawi piro-piro lafadnya azan. Masna itu dua-dua. Jadi 2 kali. Allahu Akbar. Lagi. Terus yang asyhadu an la ilaha illallah. Diulangi lagi. Kecuali yang terakhir ini. Illa takbir. Kecuali takbir awalahu. Awalahu ing dalam pertamanya azan. Fa'arbaun. Maka iku 4 perkalian. Karena yang Allahu Akbar ini kan sudah 2 ya. Terus diulangi lagi. Terus wa illa tauhid kecuali kalimat tauhid. Apa tauhid? La ilaha illallah. Akhirahu ing dalam akhirnya adzan fawahid mongko itu 1 kali. Fawahid mongko itu 1 kali. Wis, itu sunnah yang pertama azan. Yang kedua wal iqamah lan yang kedua iqamah. Ya, komat yuk, komat. Wa ya utawi iqamah. Aslinya iqamah, qomat. Masdaru aqama iku masdarnya lafaz aqama. Aqama yuqimu iqamatan. Summa summiya mongko nuli den arani summa summiya mongko nuli den arani bihi kalawan iqamah az-zikrul maksus. Opo zikir maksus? Bihi apa biha? Kalau di kitab saya yang satunya biha. Saya muskil kok bihi. Karena yang di depan pakai wahiyah, kecuali wahuwa ini. Wahiyah masdaru aqamah. Kalau wahuwa jelas, paham ya? Saya muskil kok bihi ya. Ternyata dijawab dengan kitab yang satunya ini. Pakai redaksi biha. Karena di depan wahiyah, karena iqamah. Tapi ya enggak apa-apa, bukan muannas hakikinya. Musa iqamah ini perempuan enggak kan? Tapi secara lafaz.
Ya, sama cuman di sini pakai biha. Sumya dan arani biha kalawat iqamah atau sana kitabnya bihi. Opo al-zikru al-makhsus, opo zikir yang ditentukan. Li'annahu korona sa'aduni wa iku yukimu iku akan melaksanakan sopoman. Ila sholati maring sholat. Wa inna ma yusra'u kullun minal adzan wal iqamah falil maktubah. Wa inna ma yusra'u lan hanya saja dilaksanakan atau disyariatkan, dilaksanakan sama. Kullun opo suwici-wici minal adzan sangking adzan wal iqamah lan iqamah lil maktubah untuk sholat fardhu. Untuk sholat fardhu. Wa ma wairuha adapun utawi liyani maktubah fayunadi atau fayunadi mongko manggil sapa wong laha untuk ghairuha as-sholata jami'ah ing lafaz as-sholata jami'ah. Mau sholat jenazah jangan adzan ya, sholat jenazah atau jangan qomat. Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Langsung as-sholatu jami'ah umpamanya atau sholat hari raya ya, atau sholat istisqa atau sholat gerhana ya. Jangan qomat tapi pakai lafaz redaksi as-sholata jami'ah. Wis. Sekilas penjelasannya tentang kesunan sholat. Kesunan sholat ini ada dua bagian. Yang pertama kesunan sebelum sholat. Yang kedua kesunan pada waktu sholat. Nah, ketepatan yang kita bahas yang ini kesunahan yang dilakukan sebelum sholat. Paham ya? Saya ulangi lagi. Kesunahan yang dilakukan sebelum sholat ini ada dua. Yang pertama yaitu azan. Yang kedua itu iqamah. Adapun adzan, nah redaksi atau definisi adzan secara bahasa yaitu al-i'lam, memberitahu. Paham ya? Adapun adzan secara syara atau secara istilah yaitu zikir yang ditentukan. Paham ya? Ada sebuah lafaz zikir yang ditentukan dengan tujuan untuk memanggil orang atau memberitahu bahwasanya sholat ini sudah masuk waktunya. Pada lafaz zikrun maksusun, zikir yang ditentukan, berarti tidak boleh merubah atau mengada-adakan lafaz adzan. Hayya 'alal jihad, hayya 'alal jihad, ada kan? Masa enggak pernah dengar ya? 3 tahun yang lalu viralnya. Jadi ketika adzan dia sambil pakai pedangnya, hayya 'alal jihad, hayya 'alal jihad, ya enggak boleh ya. Adzan itu adalah zikrun mahsusun. Itu sebuah zikir yang sudah ada, yang telah ditentukan. Kita tidak boleh menambah, tidak boleh mengurangi, dan juga tidak boleh merubah. Mau perang sama siapa ya? Di daerah Bekasi antara lain. Banyak. Akhirnya yang lain ikut-ikutan. Nah, itu namanya orang goblok yang nggak ngerti agama. Paham ya? Adzan pakai bawa pedang. Hayya 'alal jihad, hayya 'alal jihad. Mau perang sama siapa? Akhirnya ditangkap sama polisian. Jadi pertama zikrun mahsusun. Jadi lafaznya khusus. Kita tidak boleh menambah, tidak boleh mengurangi atau mengganti. Paham? Jadi zikrun mahsusun. Tujuannya memberitahu kepada masyarakat bahwasanya waktu sholat ini sudah masuk waktu sholat zuhur, asar dan seterusnya. Nah ini adapun lafaznya masna yaitu dua kali kecuali takbir yang pertama sebanyak 4 kali. Allahu akbar sudah 2. Terus 2 lagi. Terus wa illa tauhid akhirahu fawahid. Kecuali kalimat tauhid di akhir adzan itu cuma 1 kali. La ilaha illallah. Wis yang kedua yaitu iqamah. Iqamah itu sama zikir yang telah ditentukan. Terus dilaksanakan iqamah ini untuk yukimu ila sholah, untuk dilaksanakan sholat. Biasanya kan adzan.
Setelah adzan kita biasanya sambil nunggu jamaah, kita biasanya kalau warga Nahdien ini ada puji-pujiannya, entah sholawat ya, entah tahlil atau mungkin qasidah, bagaimana nggak apa-apa. Qasidah yastamilul al-asana asana lillah wa rasul umpamanya. Qasidah-qasidah yang mengandung tentang menyanjung Allah Ta'ala, Rasul, para nabi, para wali, nggak apa-apa. Jadi setelah azan ada puji-pujian apa? Sunan Gresik, dan seterusnya. Wali Songo nggak apa-apa. Paham ya? Atau lagu tentang Gus Dur umpamanya. Yang nggak boleh kalau memang dalam qasidah itu mengandung tentang menghina, merendahkan orang lain, mencaci dan seterusnya, atau ghibah umpamanya. Baru nggak boleh. Paham ya? Yang nggak boleh seperti itu. Kalau cuma sekedar puji-pujian biasa, ya nggak apa-apa. Alamati, ya nggak apa-apa. Itu yastamilus sana umpamanya, wis. Lah sekarang gini, adzan dan iqamah ini disyariatkan atau dilaksanakan semata-mata untuk sholat fardhu yang maktubah. Paham ya? Kalau sholat jenazah umpamanya ya nggak usah. Ayo adzan. Ngapain sholat jenazah umpamanya? Ayo qomat, nggak usah. Atau umpamanya ketika sholat Idul Fitri, kan bukan qomat tapi memakai lafaz apa? As-sholata jami'ah, as-sholata jami'ah, as-sholata jami'ah, as-sholatu la ilaha illallah umpamanya. Atau sholat yang lain, yang penting bukan maktubah, memakai lafaz as-sholata jami'ah.